Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kebetulan cerita Sentot dan Edi masih cukup panjang untuk diceritakan. Kali ini setelah mereka turun dari Gunung Penanggungan dan mampir ke rumah kakek Edi yang ada di daerah Bumi Aji, Kota Batu, Malang, mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk dari Mbah Juri, yaitu menuju ke Alas Purwo, ujung timur Pulau Jawa. Nah, seperti apa perjalanan dari Sentot dan Edi? Langsung saja kita simak rame-rame. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ed, aku udah siap main film. Kali ini lakon Sentotmennya harus lebih keren ya. Matahari baru naik sepenggalah ketika Edi memeriksa rantai motornya di depan rumah Mbah Juri. Udara Bumi Aji terasa dingin segar. Aroma tanah basah dan daun jeruk tercium samar dari kebun di seberang jalan. Sentot keluar dari rumah sambil menguap lebar, mengenakan jaket biru tua kedodoran dan helm yang hampir menutup seluruh wajah kecilnya. Tot, udah siap? Tanya Edi menyeringai melihat Sentot yang berjalan lalu menabrak sisi pintu. Siap, Ed, tapi ini pintunya geser sendiri. Kamu yang jalannya nggak lihat-lihat. Astaga, helm kamu nutupin mata tuh. Ini nih Ed, helmnya kegedean. Lagian kamu ngapain pakai helm punya Mbah Juri? Punyamu sendiri mana? Oh, pantesan kok longgar, jawab Sentot sambil membuka helm yang dipakainya. Jangan pipis di celana lagi ya di jalan. Tenang Ed, aku udah ikat pakai karet 2, tukas Sentot. Banyak amat karetnya. Kalau satu biasanya belalainya berontak Ed. Edi tertawa dan menyalakan motor tuanya yang menggerung seperti sapi tua mau batuk. Mereka pun berangkat setelah berpamitan pada Mbah Juri yang juga akan pergi ke kebun apelnya. Edi dan Sentot melintasi jalanan kecil Bumi Aji yang berkelok di antara rumah-rumah warga menuju jalan arah Kota Batu. Sekitar 30 menit berkendara, mereka sampai di sebuah tikungan dengan papan kayu kecil bertuliskan Warung Kopi Bule. Nah, warung itu berdiri di pinggir kebun apel yang luas. Udara segar, pohon-pohon apel menjulang rendah dengan buah menggantung. Dan di bawahnya ada beberapa kambing berkeliaran santai. Edi lalu menepikan motornya. Kita mampir dulu Tot, minum kopi, sekalian cari info juga. Iya Ed, coba tanya sama kambingnya, siapa tahu masih saudara lembu girang, jawab Sentot serius. Gak usah bawa-bawa lembu gumirang, nanti dia tiba-tiba muncul sambil marah-marah. Mereka masuk ke warung. Meja-meja kayu berjajar rapi. Aroma kopi tubruk segar dan gorengan hangat menyambut mereka. Seorang ibu parubaya keluar dari dapur. Loh, dari mana Le? Tanya si ibu. Dari Bumi Aji Bu, mau ke Banyuwangi, jawab Edi sambil duduk. Wah, jauh toh? Ini lewat mana? Belum tahu pasti, yang penting jalan aja dulu. Iya Bu, jalani aja dulu, biar kisah kita nanti Tuhan yang menentukan. Walah, ngomong apa Totot? Buleknah menyajikan 2 cangkir kopi dan sepiring tempe mendol panas.
Sentot langsung menyambar satu dan meniupnya heboh. "Ed, ini tempe apa kok bulet-bulet?" tanyanya polos. "Itu namanya tempe mendol, Tot." "Baru tahu ada tempe dicampur es cendol." "Mendol bukan cendol." "Ya ampun kupingnya." Sambil mereka makan dan minum, tiba-tiba terdengar suara embek keras dari arah belakang warung. Sentot menoleh dan melihat seekor kambing putih menatapnya tajam dari jendela. Ed, kenapa kambing itu ngeliatin aku ya? Apa dia mau makan tempe juga?" "Itu kambing, Tot, mana doyan tempe." "Kalau susu doyan gak?" "Doyan, tapi susu ibu kambing." Tiba-tiba Sentot bangkit. Mau kemana kamu?" "Mau nyari ibu kambing." "Ngapain?" "Mau nyobain susunya. Kenapa kambing aja lebih doyan? Jangan-jangan lebih enak, Ed." Hehehehe, gak usah aneh-aneh. Mau ikut nyusu kambing kamu?" "Enggak, Ed, aku peras masukin gelas ini nih," ucapnya sambil menunjuk sebuah teko besar. "Itu bukan gelas. Kamu pemerasan susu kambing, Tot, namanya." "Kan emang diperas." "Iya, tapi jangan sebanyak itu." Udah, gak usah." Tiba-tiba kambing itu melompat ke bangku luar warung dan duduk. "Astaga, Ed, kambingnya malah duduk." Hus, kambing, sana." "Jangan gitu, Ed, dia juga pelanggan, nanti kotor." Bule Nah tertawa dari dapur. "Biarin aja, Le, kambing itu namanya Charles. Emang begitu, dari kecil udah aneh. Dulu malah pernah masuk musola." Edi menyemburkan kopinya. "Astaga, Charles, Bu." "Tuh, Ed, kambing aja dinamakan Charles. Masa kamu dinamakan Mama Edi doang?" Bule Nah ikut tersenyum. "Lah kamu malah cuma Sentot," balas Edi sambil makan tempe mendol. "Ed, Sentot itu nama bangsawan, jadi sudah bagus. Kalau kamu kan cuma Edi, gak ada tambahannya." Tapi karena kamu lagi makan tempe mendol, namamu Edi Tempe aja, Ed." "Gak sekalian Edi Mendol." Bule Nah ikutan bicara. Edi tak membalasnya dan masih asik ngemil. "Kalian sekongkol nih." Setelah hampir 1 jam istirahat, Edi membayar kopi dan gorengan. Sentot masih gelisah melihat Charles si kambing yang kini sedang mengendus helm milik Edi. "Ed, Charles mau ikut, ajak aja, Ed." "Kalau dia ikut, mau taruh di mana? Mau kamu gendong?" "Suruh lari aja di belakang." "Gak usah aneh-aneh, nanti sampai pasar dijual." "Itu maling namanya, Tot." "Orang dia sendiri yang mau ikut." "Iya, tapi gak dijual juga." Mereka pun berpamitan pada Bule Nah dan kembali ke jalan. Sentot sempat menoleh ke arah kambing itu dan berkata pelan, "Charles girang." Kambing itu mengembik seakan menolak sebutan itu. Sentot dan Edi kembali melaju ke arah timur. Jalanan menurun lalu menanjak perlahan, melewati kebun apel, ladang kubis, lalu masuk ke jalur sempit beraspal kasar di pinggiran hutan pinus. Matahari mulai tergelincir ke arah barat. Suasana jadi lebih sepi, tidak banyak rumah, dan suara motor mereka menggema lemah di antara batang pohon pinus yang tinggi menjulang. "Ed, jalan ini kok makin sepi ya?" celetuk Sentot sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. "Ini jalan pintas. Lewat sini bisa tembus ke daerah Poncokusumo tanpa muter jauh ke kota Malang," jawab Edi sambil fokus mengatur gas motor. "Kamu sengaja lewat jalan sepi biar aku nggak minta jajan ya, Ed? Soalnya nggak ada orang dagang." "Nggak juga, ini supaya lebih cepat. Lagian kamu kan udah jajan di warung. Kita ini harus hemat, perjalanan masih panjang." "Alah, orang cuma jajan tempe, jajan sulis dong." "Apaan sulis?" "Itu yang ditusuk dari bawah terus dipanggang." "Sulis ditusuk dari bawah terus dipanggang? Sadis amat." "Iya, Ed, yang pakai saus." "Sosis itu, Tot. Kenapa jadi sulis?" Tiba-tiba motor Edi batuk 3 kali, lalu mati total. "Waduh!" seru Edi panik. Dia mencoba menstarter ulang. "Kamu kasih makan motor ini apa sih, Ed?
Ini bukan batuk biasa, ini batuk menjelang wafat, kata Sentot meloncat turun. Edi mengeluh, mencoba lagi menyalakan motor tapi gagal. Ia membuka jok dan mengecek bensin, masih cukup. Kemudian jongkok menatap mesin. Ngintip apa, Ed? Bukan ngintip, ini ngeliatin mesin. Emangnya kalau diliatin gitu, dia bisa sungkan terus jalan lagi? Bukan jadi sungkan. Kenapa mesin bisa jadi sungkan? Kamu bisa diem aja gak sih, Tot? Orang aku lagi mikir, balas Edi kesal. Langit semakin jingga, angin mulai berhembus pelan. Dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Tidak ada rumah, tidak ada bengkel. Hanya deretan pinus dan aroma tanah basah. Udah Tot, bantu dorong aja. Kita cari bengkel. Mungkin sekitar 2 atau 3 kilometer lagi ketemu kampung. Hah? Dorong motor? Aku Sentot man lo, Ed. Kamu lupa? Emang kenapa kalau Sentot man dorong motor? Apa kata mulia? Apa kata dunia? Jangan banyak alasan, ayo dorong. Kalau masih mau ditemenin cari J dan Gunawan. Itu namanya eksploitasi anak. Eksploitasi. Gak usah pakai istilah aneh kalau gak ngerti. Mereka pun mulai menuntun motor menuruni jalan setapak. Sentot di belakang sambil menyanyi. Iwak payek, iwak payek, iwak payek, iwak payek. Mana lanjutannya? Dari tadi iwak payek terus. Tul jai enak jai jatul jai di. Enak makan sendiri, kalau nggak enak kasih Edi. Lagumu nggak ada yang bener, Tot. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pinus berguguran perlahan. Di kejauhan mereka bisa mendengar suara air mengalir, pertanda ada sungai. Tapi masih belum terlihat satupun rumah. Tot, kita lanjut dorong. Mungkin sungai itu dekat pemukiman. Oke, Ed. Langit mulai memudar dari jingga ke ungu tua ketika roda motor tua Edi akhirnya menyentuh papan-papan jembatan tua yang mulai lapuk. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang perlahan tertutup kabut senja. Angin mulai dingin dan suara alam mendadak terasa hening. Sentot yang sekarang duduk di belakang motor meneguk ludah. Ed, capek aku. Edi yang sedang menahan motor mogok sambil ngos-ngosan menjawab. Kamu itu dari tadi cuma duduk, capek dari mana? Tuh, ada warung kecil tuh, kita mampir aja dulu. Di seberang jembatan berdiri sebuah warung kayu sederhana. Lampu petromak tergantung di depan, menggoyang pelan tertiup angin. Begitu mereka mendekat, seorang perempuan setengah baya keluar dari balik tirai bambu. Ia mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya lelah tapi ramah. Loh, dari mana maghrib-maghrib begini lewat jembatan Melangi? Tanyanya sambil mempersilakan duduk. Kami dari Batu, Bu. Mau lanjut ke timur, tapi motorku ngadat. Jadi cari tempat istirahat sebentar. Sentot menambahkan. Iya, Bu. Saya sampai dorong motor jauh dan berkeringat bercucuran. Bohong, Bu. Orang dia cuma duduk-duduk di atas motor sambil mandorin. Bu Warsi, sang pemilik warung tertawa kecil, tapi wajahnya berubah serius. Kalian jangan terusin jalan malam ini. Sebaiknya nginep dulu di sini. Edi mengernyit. Kenapa, Bu? Emang jalannya rawan? Wanita itu menatap ke arah jalan gelap setelah jembatan, lalu pelan-pelan berkata, Kalian gak denger apa? Desa Melangi sedang dilanda pagebluk. Pagebluk? Tanya Edi makin serius. 5 malam terakhir, kata Ibu Warsi sambil duduk dan memandang ke arah sawah yang mulai diselimuti kabut. Setiap malam ada saja warga yang didatangi orang-orangan sawah, gak tahu dari mana, ketuk-ketuk pintu. Sekali saja pintunya dibuka, paginya orang dalam rumah itu meninggal. Sentot langsung berdiri dari kursi bambunya. Seruis? Serius harusnya. Ibu Warsi menghela nafas. Desa dalam ketakutan. Warga bahkan menyumpal telinga mereka waktu malam, takut dengar ketukan. Tapi anehnya, orang-orangan sawah itu selalu datang tiap malam, terutama yang lampu depan rumahnya nyala. Sentot langsung mematikan senter di kepalanya. Nginep aja di sini malam ini. Besok kalau siang
kalian boleh teruskan perjalanan. Tapi kalau kalian lewat desa itu malam-malam, takutnya jadi korban berikutnya." Mereka bertiga terdiam. Di luar angin meniup keras. Dari arah jembatan terdengar suara kayu tua bergoyang. Setelah teh manis hangat membasahi tenggorokan dan tubuh mereka mulai mengendur dari rasa lelah, Edi dan Sentot memilih duduk di tikar anyaman depan warung. Di sisi warung terdengar dentingan sendok dan suara kayu dari dapur kecil. Aroma gorengan hangat mulai menyebar. Tidak lama kemudian, Bu Warsi muncul membawa piring tempe goreng dan tahu isi. "Ini buat ganjil perut, nanti baru makan beratnya ya. Kebetulan masakan sore tadi masih ada." Sentot langsung memungut tahu isi dan menggigitnya. "Ini tahu isinya apa sih?" "Ya sayur, Tot, emang apaan? Kirain bantuan langsung tunai." "Amplop, bukan tahu kalau itu." Dari belakang warung muncul seorang pria tua berambut putih berombak dengan kumis tipis dan kulit menggelap karena matahari. Ia mengenakan kaos lusuh dan sarung yang diselempangkan ke pundak. "Ini Mas Suwarno, suami saya. Dia dulu tukang bengkel keliling waktu masih muda. Sekarang bisa bantu-bantu kalau ada yang mogok." Pak Suwarno menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tinggal separuh. "Mana motor mulai? Coba tak lihat." Edi dan Pak Suwarno pun berjalan ke samping warung, di mana motor tua itu terparkir. Pak Suwarno langsung jongkok membuka penutup karburator sambil bersenandung lagu Jawa pelan-pelan. Sementara itu, di dalam warung, Sentot terus ngemil sambil ngobrol dengan Bu Warsi. "Bu, tadi cerita soal orangan-orangan sawah itu serem ya? Kok bisa gitu? Beneran udah 5 malam berturut-turut?" tanya Sentot dengan suara agak mengecil. Ibu Warsi mengangguk pelan. Matanya mulai tampak redup oleh kenangan yang berat. "Yang terakhir itu suaminya Bu Lastri, namanya Pak Darmo. Rumahnya paling dekat dengan sawah." Sentot menyimak sambil mulutnya tetap mengunyah gorengan. "Malam itu Bu Lastri bilang suaminya gak bisa tidur. Katanya dia dengar ada yang jalan di depan rumah. Pas dia ngintip dari jendela, dia lihat ada orang-orangan sawah." Sentot menelan ludah. "Cuma berdiri awalnya, tapi pas Pak Darmo buka pintu buat nyamperin, orang-orangan sawah itu senyum." Sentot melotot. "Senyum? Emangnya bisa?" "Bisa," jawab Bu Warsi lirih. "Katanya senyumnya lebar banget, giginya banyak, pipinya sobek ke telinga. Lalu dia bilang satu kata, 'Wes wayahe.'" Sentot menoleh ke pintu, ngeri. Pak Darmo langsung lari masuk rumah. Semalaman dia gak ngomong satu kata pun, hanya duduk gemetar di pojok kamar sambil meluk bantal. Paginya, Edi masuk tepat saat itu sambil mengelap tangan. "Paginya kenapa, Bu?" "Paginya dia ditemukan sudah meninggal. Mukanya ketakutan banget, mulutnya masih terbuka, seperti mau teriak tapi gak sempat," kata Bu Warsi dengan nada getir. Pak Suwarno ikut duduk mengangguk perlahan. "Itu baru satu. Malam sebelumnya juga ada. Cuma beda cara matinya. Semua yang buka pintu malam-malam ya gitu nasibnya." Sentot perlahan menaruh gorengan terakhir lalu menoleh ke Edi. "Ed, apa? Tempenya buat kamu aja? Kan udah kamu gigit. Aku kebayang orang-orangan sawah gak minat makan lagi, Ed." Edi menghela nafas. "Yang penting kamu gak buka pintu kalau ada yang ketuk, Tot." Setelah meneguk kopi hitamnya, Pak Suwarno menarik nafas panjang. Tatapan matanya kosong sesaat, seakan sedang menggali ingatan yang ingin dikubur saja. Malam kedua, korban berikutnya itu cucunya Mbah Rondo. Sentot menengadah dari piring gorengan. "Siapa itu Mbah Rondo? Dia janda?" "Ya janda, Tot. Namanya juga Rondo." Sentot mengangguk lalu berbisik ke Edi. "Oh, kirain Rondo itu cuma ibu-ibu, ternyata ada mbah-mbah." Pak Suwarno melanjutkan sambil menatap tikar di depannya. "Cucunya itu masih SMP, namanya Dimas. Anak itu lugu dan polos. Tapi malam itu dia sendirian di rumah.
ibunya ke kota, mbahnya tidur lebih awal. Terus Edi menyimak dengan serius. Pas tengah malam, ada suara ketukan pelan di pintu depan. Katanya 3 kali. Anak itu bukannya takut malah penasaran. Dia buka gorden jendela dan lihat lagi-lagi orang-orangan sawah berdiri diam. Topinya caping, bajunya karung goni, tapi matanya merah. Sentot mendecak pelan. Orangan-orangan punya mata merah, kenapa nggak diobati? Nggak tahu, tapi anak itu katanya sempat teriak manggil mbahnya. Bilang ada orang-orangan sawah, matanya merah. Si mbah bangun dan keluar kamar. Terus Dimas diajak tidur. Terus tanya Edi. Tapi pagi harinya dia ditemukan di belakang rumah, di pohon jambu. Pak Suwarno menggenggam cangkirnya erat. Makan jambu. Meninggal, menggantung pakai tali bekas tambang kerbau. Dan orang-orang bilang sebelum meninggal dia nulis sesuatu pakai arang di dinding dapur. Semua hening sejenak. Apa yang ditulisnya, Pak? Tanya Edi pelan. Pak Suwarno menatap mereka satu-satu. Tulisannya, tolong. Sentot refleks bergidik. Waduh, serem banget. Ibu Warsi menyelonjorkan kaki sambil menambahkan. Yang paling aneh, waktu warga datang pagi-pagi buat nolong, orang-orangan sawah itu udah hilang, gak ada bekasnya. Bahkan tiang kayu bekas tancepannya juga lenyap. Padahal malamnya jelas-jelas masih ada. Orang-orang mulai bilang itu bukan sekedar hantu, tapi kayak pagebluk yang minta nyawa. Edi menunduk dan termenung. Sentot pelan-pelan mengambil gorengan lagi. Katanya nggak minat makan lagi, tapi ambil gorengan lagi. Oh iya Ed, tapi aku lapar. Pak Suwarno dan Bu Warsi tertawa kecil mendengar celotehan Sentot. Meski wajah mereka tetap menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Karena itu Le, mending kalian bermalam di sini dulu. Jangan diteruskan malam-malam. Setelah 2 korban jiwa berturut-turut, suasana desa Melangi tak lagi seperti dulu. Setiap menjelang maghrib, pintu-pintu tertutup rapat. Tidak ada anak kecil bermain peta umpet. Tidak ada ibu-ibu ngerumpi sebelum tidur. Hanya sunyi dan bisikan-bisikan ngeri yang mengendap di pojok rumah. Kepala desa, Pak Kasan akhirnya turun tangan. Ia mengumpulkan warga dan membuat peraturan darurat. Setiap malam harus ada minimal 5 orang berjaga di pos ronda utama. Bukan hanya untuk menjaga keamanan, tapi untuk menunjukkan pada sesuatu di luar sana bahwa warga tidak takut. Kalau kita diam saja, berarti kita nyerah. Kita harus hadapi sama-sama, ujar Pak Kasan. Suaranya lantang walau matanya tampak lelah. Malam itu 6 orang warga berkumpul di pos ronda. Di antara mereka ada Mas Bejo, seorang petani muda berperawakan tegap dan terkenal nekat. Pos ronda terletak di pertigaan jalan tanah yang mengarah ke arah belakang desa. Tempat lahan-lahan sawah mulai membentang. Di malam yang lengang itu, hanya suara jangkrik dan angin menggoyang daun pisang yang menemani. Sampai kemudian, suara langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Pelan, diseret, lalu berhenti. Semua menoleh ke arah jalan tanah. Di sana telah berdiri 5 sosok orang-orangan sawah berjajar rapi. Mereka tidak bergerak, tapi capingnya menutup wajah. Pakaian karung goni yang mengembang oleh angin, tubuh dari jerami, atau entah apa, hanya berdiri mematung. Mas Bejo menegakkan tubuhnya. Wes, tak bakar wae. Gak bisa dibiarkan begini terus. Jo, jangan gegabah, kata salah satu warga lain. Tapi Mas Bejo sudah mengambil obor dan mendekat dengan langkah mantap. Ia menyulut salah satu orang-orangan di ujung barisan. Api menjilat karung lalu menjalar cepat ke tubuh jerami. Dalam beberapa menit, orang-orangan sawah itu hangus. Warga lain bersorak, sebagian lega, sebagian bingung. Pagi harinya, Mas Bejo ditemukan meninggal dunia di dekat sawah belakang rumahnya. Tubuhnya terbujur kaku dengan mata membelalak dan mulut terbuka seolah menjerit.
namun tanpa suara. Anehnya, dari dalam mulutnya keluar asap seolah bejo dibakar dari dalam. Sejak malam itu, warga desa lain tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan yang ronda memilih sembunyi dalam pos tanpa berani keluar sedikit pun. Berita tentang orang-orangan sawah yang bisa balas dendam menyebar cepat hingga ke desa tetangga. Desa Melangi perlahan berubah menjadi tempat yang ditakuti. Dan jika lewat malam hari, mereka memilih jalan memutar jauh, asal tidak lewat depan desa itu. Selesai menyantap nasi hangat dan teh manis, Edi dan Sentot masih duduk di bangku panjang kayu warung. Angin malam mulai terasa menggigit. Lampu petromak yang tergantung di langit-langit warung mengayun pelan, menebarkan cahaya temaram dan bayang bergoyang. Pak Suwarno duduk sambil merokok kretek. Istrinya sibuk merapikan gelas dan piring. Obrolan tadi membuat suasana menjadi sunyi. Sentot menunduk sambil memegang gelas tehnya erat-erat. Edi pun memberanikan diri bertanya, "Pak, saya masih bingung. Kalau kondisinya seberbahaya itu, kenapa Bapak dan Ibu masih buka warung sampai maghrib begini?" Pak Suwarno menoleh. Nafasnya keluar dalam kepulan asap. "Tadi sudah niat ditutup, Mas. Tapi lihat kalian datang, dorong motor sambil ngos-ngosan begitu ya, gimana ya? Gak tega. Lagi pula kasihan bocah ini," katanya sambil menengok ke arah Sentot. Sentot langsung bengong. "Tuh Ed, bapaknya aja kasihan, masa kamu malah nyuruh anak kecil dorong motor?" Istri Pak Suwarno tertawa kecil. "Jadi selama 5 hari ini, 1 malam 1 korban, Pak?" Pak Suwarno mengangguk pelan. Raut wajahnya mulai berubah suram. "Iya Mas, 5 malam 5 orang. Semuanya mati setelah melihat orang-orangan sawah mengetuk pintu. Yang terakhir malah menggantung di dapur." Sentot berbisik ke Edi, "Ini orang-orangan sawah harus kita basmi dengan kekuatan datang bulan, Ed." "Shh." Pak Suwarno lantas melirik jam di dinding. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang mendekati 12. "Begini Mas, kalau sampean mau nginep di warung juga boleh. Tapi saya sebenarnya lebih tenang kalau sampean ikut saya pulang ke rumah. Soalnya saya sama istri juga sebentar lagi mau tutup." "Nggih Pak, kalau memang Bapak berkenan, kami ikut saja ke rumah. Sekalian nemenin di jalan." Sentot cepat-cepat mengangguk. "Iya Pak, aku tuh bukannya takut ya. Cuman ya kasihan aja kalau Bapak dan Ibu jalan berduaan." Pak Suwarno dan istrinya pun mulai membereskan warung. Lampu petromak dimatikan, bangku kayu disandarkan ke meja. Sementara itu, Edi membantu mengangkat galon ke sisi dalam, dan Sentot sibuk mengamati hiasan dinding dari batok kelapa. "Pak, ini batok kelapa dihias siapa? Cantik banget, tapi kayaknya bisa dibuat jalangkung ya." "Udah Tot, udah. Gak habis-habis baterainya." Setelah semua dibereskan, mereka keluar dari warung dan mulai berjalan menyusuri jalan menuju rumah Pak Suwarno. Warung itu terletak agak terpisah dari perkampungan. Jadi perjalanan ke rumah butuh waktu sekitar 10 menit berjalan kaki. Suasana malam itu hening, hanya suara langkah mereka di jalanan berbatu yang terdengar. Lampu senter genggam milik Pak Suwarno jadi satu-satunya penerangan. Akhirnya mereka pun sampai di rumah sederhana milik Pak Suwarno, berdinding kayu jati dan beratap seng. Di teras ada 2 kursi bambu dan 1 ayunan kayu. Pak Suwarno membuka pintu rumah dengan cepat. Begitu masuk, aroma kayu tua samar menyeruak. "Maaf ya kalau rumah kami sederhana, tapi insya Allah aman. Tapi malam ini lebih baik kalian tidur bareng kami di ruang tengah. Jangan sendirian di kamar belakang." Edi dan Sentot saling berpandangan. "Ed, ini bapak-bapak baru kenal kok udah ngajak tidur bareng di ruang tengah." "Aduh Tot, omonganmu kayak keong racun, Ed." "Shh." Ruang tengah rumah Pak Suwarno sederhana, namun terasa hangat. Tikar pandan digelar di lantai, dilapisi kasur tipis.
Bantal-bantal tipis ditumpuk di pojokan. Di dinding tergantung foto hitam putih Pak Suwarno muda berdiri dengan sepeda ontelnya. Dan di sebelahnya foto keluarga yang tampak diambil saat lebaran beberapa tahun lalu. Istri Pak Suwarno, Bu Warsi, mempersilakan Edi dan Sentot untuk berbagi ruang tidur bersama mereka. Di rumah itu tinggal juga 2 anak Pak Suwarno. Siti, anak perempuan usia 10 tahun, dan Bayu, anak laki-laki usia 7 tahun. Mas, kamu pernah lihat hantu nggak? Katanya di desa kita ada hantu orang-orangan loh, tapi aku nggak takut. Kata Bayu langsung meringkuk di samping ibunya. Aku sering lihat hantu. Orang tiap hari jalan sama hantu. Maksudmu aku hantunya? Tawa kecil pun pecah. Bahkan Pak Suwarno sempat senyum tipis. Tak lama kemudian, lampu dimatikan. Rumah diselimuti senyap. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam dari celah dinding bambu. Edi tidur membelakangi Sentot. Sudah pula sejak setengah jam lalu. Sementara Sentot masih belum sepenuhnya bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit gelap sambil memainkan jari-jarinya. Malam terlalu tenang. Lalu terdengar pelan seperti ketukan dari luar rumah. Sentot membuka mata lebar-lebar. Sentot pun berbisik sendiri. Suara apa itu? Kok kayak pintu diketuk, tapi pelan, kayak orang gak yakin ngetuknya. Ia melirik ke arah pintu depan, masih tertutup rapat. Ia menyikut lengan Edi pelan. Ed, bangun, denger gak ada yang ngetuk? Edi setengah sadar menggerutu. Udah Tot, jangan mulai, tidur aja. Tapi bener Ed, aku denger. Coba dengerin baik-baik deh. Kali ini terdengar lagi lebih jelas, namun tetap lirih, seperti tak ingin membangunkan semua orang. Edi membuka mata, tapi dia tidak bangkit. Udah Tot, kalau kamu denger tapi gak yakin itu suara siapa, jangan dekati. Gak semua yang diketuk harus dibuka. Tapi kan gak semua yang tidur harus tetap tidur kalau ada suara aneh. Sentot pun perlahan duduk, nafasnya ditahan. Ia melirik sekeliling, semua masih tertidur. Bayu memeluk ibunya, Pak Suwarno bahkan mengorok pelan. Sentot menarik nafas dalam-dalam, lalu bangkit dengan hati-hati. Ia melangkah pelan ke jendela depan yang menghadap ke pekarangan rumah. Tirai tipis berkibar pelan oleh angin malam. Tangannya gemetar, tapi ekspresi wajahnya penuh tekad. Dia ini bukan Sentot sembarangan. Ini Sentot Man, katanya. Ia mendekat ke jendela, lalu berdiri di sampingnya. Suasana seketika menjadi hening. Hanya suara detak jarum jam di dinding dan nafas Sentot yang mulai tak beraturan. Sentot berdiri mematung di dekat jendela, matanya menyapu pekarangan rumah Pak Suwarno. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Yah, cuma angin kali, gumamnya pelan sambil menutup tirai. Ia berbalik, berjalan pelan ke arah tempat tidurnya di tengah ruangan. Baru saja satu kaki melangkah, kepalanya menoleh pelan, matanya menyipit, hela nafas berat keluar dari mulutnya. Wah, ada lagi. Dengan langkah pelan ia kembali ke jendela. Tirai dibuka cepat, tidak ada siapapun. Sentot menarik nafas lega. Halah, paling daun jambu jatuh. Ia kembali berbalik, tapi belum sempat menyentuh tikar. Weh, Sentot langsung melotot. Yowes, sekarang tak samperin. Jangan main peta umpet sama Sentot Man ya. Dengan jengkel ia melangkah ke jendela lagi. Kali ini dengan cepat, tirai disibakkan. Dan di sanalah mereka, makhluk-makhluk itu. Puluhan sosok pocong berdiri diam, bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan seperti diterpa angin. Wajah-wajah mereka putih pucat, matanya bolong hitam seperti lubang tak berdasar. Mulutnya menganga mengeluarkan suara pelan. Sentot membeku, mulutnya kering, matanya membelalak, wajahnya pucat, tapi tetap ada satu kalimat keluar. Apa ini?
para pocong bubaran kerja. Dia langsung berbalik dan berlari ke arah Edi yang masih tidur lelap. Ed, bangun, darurat nasional. Di luar barisan pocong, Ed. Pocong berorganisasi, mereka demo. Ah, apaan sih, Tot? Aku lagi mimpi disuapin Sekar. Jangan Sekar dulu, Ed. Ini ada pocong banyak. Sumpah, aku gak bercanda. Mereka tadi goyang-goyang kayak senam poco-poco. Edi setengah sadar membuka mata. Pocong? Di mana, Tot? Di luar, barusan aku lihat sendiri. Kalau kamu gak percaya, sana lihat sendiri. Edi mulai terduduk. Suara ketukan hilang, tapi ketegangan sudah menggantung di udara. Dari belakang, Pak Suwarno tiba-tiba juga bangun. Suaranya berat dan pelan. Ada suara ketukan lagi ya? Sentot dan Edi saling pandang, lalu melihat Pak Suwarno. Yo wes, kita abaikan saja. Kalau digubris malah makin menjadi. Udah, tidur lagi. Tapi Sentot langsung nyerocos. Suaranya sengaja dipelankan, tapi nadanya jelas kesal setengah mati. Gimana toh, Pak? Katanya yang datang orang-orangan sawah. Lah ini kok malah pabrik pocong keluyuran. Ini bukan horor lagi. Ini sudah pengkhianatan informasi. Tot, udah. Mungkin tadi kamu salah lihat. Edi diam. Pak Suwarno pun mengelus dada. Lalu ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih mendesak. Pak Suwarno berdiri perlahan. Nafasnya berat. Ia melangkah pelan ke jendela, ingin memastikan sendiri apa yang dilihat Sentot barusan. Pak Suwarno menarik tirai pelan dan wajahnya mendadak tegang. Astagfirullah. Pak, apa itu? Pocong banyak, Mas. Berdiri mengelilingi halaman rumah, persis kayak yang kamu bilang, Tot. Kali ini bukan ketukan, tapi seperti hentakan keras, seperti ada yang menabrak pintu dari luar. Seluruh ruangan membeku, semua orang menahan nafas. Tapi tiba-tiba Sentot mengangkat satu jari ke bibirnya. Shh, kamu tahu kan, Ed, kalau aku ini Sentot Man? Aku pernah mengusir jin dan jun. Dia terus melangkah. Edi mau menahan, tapi hanya bisa menggenggam udara. Tot, jangan. Sentot sudah berdiri di depan pintu. Tangan mungilnya terulur. Dia mendesis. Oke, ini udah kelewatan. Harusnya balik lagi kalau kelewatan. Edi memeluk bantal erat-erat, wajahnya pucat pasi. Sentot berseru. Kalau kalian masuk, aku yang keluar. Seketika dia pegang gagang pintu. Edi buru-buru bangkit. Tot, jangan. Tapi Sentot sudah menarik pintu itu perlahan. Angin malam langsung menerpa. Namun begitu pintu terbuka penuh, terlihat barisan pocong. 10, 20, entah berapa. Semua berdiri berjajar di halaman rumah. Kepala mereka miring ke kanan. Tubuh mereka bergoyang pelan, seirama dengan desir angin malam. Wajah mereka pucat, kosong, mengerikan. Mulut beberapa di antaranya sobek. Mata mereka kosong seolah menatap dalam ke lubuk jiwa terdalam. Edi spontan memejamkan mata dan bersembunyi di balik daun pintu. Astagfirullah, maaf ya pocong, maafkan anak kecil ini. Tapi Sentot berdiri tegap, dada dibusungkan, tangannya dikepal. Hei, aku Sentot Man, aku mau ngapain? Pocong-pocong itu hanya bergoyang makin keras. Sentot melanjutkan. Kalian datang rame-rame gini, mau apa? Mau demo? Demo apa? Tuntutan naik gaji jadi pocong? Tiba-tiba seluruh pocong itu dengan suara berat bergema seolah dari jurang terdalam bumi berucap bersamaan. Tolong! Sentot terdiam. Edi membuka satu mata perlahan. Tot, apa barusan pocong-pocong itu minta tolong? Sentot tidak menjawab. Dia masih berdiri di ambang pintu, terpaku. Malam yang semula menegangkan kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Mungkin pocong-pocong itu gatel, Ed, tapi nggak bisa garuk badannya. Mana ada begitu? Cong, kalian minta tolong apa? Tapi
Belum sempat membalas, pocong-pocong itu menghilang bersama angin. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Pocong, Sentot, dan juga Edi. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang diberikan, yang sudah komentar-komentar di episode-episode sebelumnya. Makin ramai jadinya setiap video dari Sentot dan Edi. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah